Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Sarwitis dari kelompok 6 dan rekan saya Ilsa Ika Cantri. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitivistik atau kognitivisme. Di sini dari pengertiannya kognitivisme yaitu teori belajar kognitif yang lebih menekankan pada belajar, merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, dan nilai-nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Ciri-ciri aliran kognitivistik yaitu mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, mementingkan keseluruhan dari pada bagian-bagian, ketiga mementingkan peranan kognitif, keempat mementingkan kondisi waktu sekarang, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Tokoh-tokoh kognitivisme yaitu ada 4. Yang pertama Jean Piaget. Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jean Piaget yang pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terjadi atas beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu B1, Piaget mengatakan bahwa 1. Anak itu di samping meniru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kedua, kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya proses, yaitu kognisi. Kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi itu bersifat kognitif, dibawa sejak lahir, sedangkan struktur kognisi bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Yang kedua, Brunner. Menurut Brunner, untuk mengerjakan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga, Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced organizer adalah konsep atau informasi yang umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menurut Gardner, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ilsa Eka Cantri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dan kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Selanjutnya, pandangan teori kognitif tentang belajar. Menurut teori kognitif, belajar ialah proses internal yang tidak dapat diamati langsung. Perubahan terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Perubahan dalam tingkah laku adalah refleksi dari perubahan internal.
Seperti halnya teori behavioristik, teori kognitif berpendapat bahwa reinforcement dalam sangat penting. Hanya saja reinforcement dalam teori behavioristik berfungsi memperkuat respon atau tingkah laku, sementara dalam teori kognitif berfungsi sebagai sumber umpan balik. Umpan balik ini memberitahu tentang apa yang mungkin terjadi kalau tingkah laku diulang-ulang. Dalam teori ini, reinforcement juga berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian yang mengaruh ke pemahaman dan penguasaan. Baik, jadi hanya itu materi dari kami, dan kesimpulan dari materi kami yaitu teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berkelas. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar itu sendiri. Teori kognitif dikembangkan bertujuan terutama untuk membantu guru memahami muridnya. Ternyata hal ini juga dapat membantu guru memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.